Oke. Oke, baik Mas Jona. Untuk les matematika ini aku mulai ya. Oke, fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat definisinya yaitu dibagi dua ya. Fungsi itu apa, kuadrat itu apa ya. Jadi fungsi itu definisinya yaitu suatu relasi yang menghubungkan domain dan kodomain, ya, bukan kondom loh, kodomain. Ada banyak fungsi yang bisa dibuat. Ada salah satunya yaitu fungsi kuadrat. Artinya relasi yang digunakan adalah relasi kuadrat. Bentuk umum dari suatu fungsi kuadrat adalah seperti ini, Mas Jona. Jadi ada variabel A, AX kuadrat plus BX plus C. Ini namanya fungsi kuadrat. Fungsi itu ada banyak ya. Ada fungsi kuadrat, ada fungsi linier, ada fungsi polinom, banyak ya. Tapi untuk saat ini kita membahas fungsi kuadrat. Gitu ya. Nah, ini ada keterangannya di mana stop. Lagi. Nah, stop. Nah, di mana nilai fx itu sama dengan nilai hasil atau bayangan yang dihasilkan oleh fungsi. Nilai x yaitu nilai yang digunakan untuk mendapatkan suatu hasil domain. Dan ABC adalah bilangan real. Gitu ya. ABC ini yaitu koefisien atau dia itu bilangan real. Bilangan real itu apa? Ya bilangan real itu ya bilangan yang nyata. Ya kayak 1, 2, 3, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya ya. Itu namanya bilangan real. Ya, Mas Jona harusnya masih ingat yang pernah tak jelasin pakai aplikasi GeoGebra yang dulu itu, cara menggambar fungsi. Nah, jadi Mas Rian kira Mas Jona udah paham betul ya fungsi kuadrat. Jadi sekarang ngulang aja. Selain bentuk di samping, ada pula bentuk umum yang lain. Jadi ada juga bentuknya seperti ini, Mas Jona. Ini sama ya. Di mana ada D itu adalah diskriminan. Ya, D itu rumusnya dulu udah pernah tak kasih tahu. Rumusnya apa? Ya itu ini rumusnya ini. D. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Ini rumus D. Oke, ada contoh soal ya. Selanjutnya ada contoh soal. Ada contoh soal seperti ini ya. Nomor 1 itu fungsi fx sama dengan 3x kuadrat min 2x plus 5. Memiliki bentuk sesuai dengan bentuk fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Hitunglah nilai a plus 2b plus 2 plus 3c ya. Oke, jadi di sini di soal nomor 1 ini itu disuruh mencari koefisien a, koefisien b, dan koefisien c. Nah, ini sangat mudah ya. Ini udah dikasih tahu kalau nilai A-nya itu 3. Nilai B-nya min 2 dan nilai C-nya plus 5. Kita dikasih tahu ya. Nah, tinggal dimasukin aja. Tinggal disubstitusi ya. A-nya 3 ya. Nah, ini A-nya 3, yang ini kan 3. Plus 2B. B-nya ini berapa? Min 2. 2 kali min 2 min 4. Plus 3C. 3 kali 5 15 ya. Ya, udah ketemu hasilnya. Jadi nomor 1 jawabannya 14 ya. Itu mudah. Sekarang yang nomor 2. Nah, ini. Nomor 2 itu sama.
Nomor 2 itu sama kayak nomor 1, yaitu yang cara pertama kali untuk menyelesaikan nomor 2 yaitu menentukan nilai ABC-nya dulu sebelum disubstitusi ya maksudnya. Jadi kalau nilai A, B, C udah ketemu, maka harus tinggal dimasukkan. Nah, terus Mas Rian kok ada nilai D? D itu apa? Nah, nggak usah khawatir. Nilai D itu rumusnya masih ingat kan? D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, tinggal dimasukin aja. Yes. Maka nanti hasilnya udah ketemu. Itu ya. Oke. Ada nomor 3. Diketahui. Oh, bentar, ada iklan. Ya, ini ada soal lagi nomor 3. Nomor 3, diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 4x min 5. Hitunglah A bayangan untuk nilai x sama dengan 3, B nilai dari f min 2, C nilai x yang menyebabkan fungsi memiliki hasil 7, dan D nilai x sehingga fx sama dengan min 8. Ini sangat mudah sekali. Jadi untuk menyelesaikan soal nomor 3 ini, langkah awal yaitu Mas Jona harus menentukan ABC-nya dulu ya. Masih ingat kan yang A ini yang depan ya, terus yang B ini yang belakang, dan yang C ini yang belakang. Tapi untuk yang nilai A ini, karena bayangan untuk nilai X sama dengan 3, ini berarti yang ada X-nya ini tinggal dimasukin angka 3, gitu ya. Berarti X diganti 3. 3 kuadrat ditambah 4 kali 3 min 5. Ini hasilnya berapa? Ini 16. Oke, yang A udah ketemu ya. Yang B, nilai dari F min 2. Iklan emang itu tenang. Oh, enggak. Ternyata bukan iklan. Oke, F min 2. Berarti kalau F min 2, yang X di dalam F ini itu diganti 2 atau min 2. Jadi X kuadrat plus 4X min 5 ya, itu tinggal dimasukin aja sama kayak yang ini. Jadi dimasukin min 2, X yang ada X-nya ini diganti min 2 semua. Itu ya. Ganti min 2 kuadrat, 4 kali min 2, 5. Hasilnya udah ketemu ya, yang B dan 9. Oke, lanjut yang C. Yang C, nilai X yang menyebabkan fungsi memiliki hasil 7. Hasil itu sama dengan ya. Berarti yang F-nya itu ganti angka 7. Nah, kalau gini pakai cara substitusi. Tapi sebelumnya sebelah kiri harus 0. Ya gitu ya. Jadi kalau 0 berarti 7-nya pindah ke min 5. Jadi min 5 min 7, hasilnya min 12. Nah, kalau udah kayak gini, mesti tinggal pakai cara apa? Cara pemfaktoran. Nah, masih ingat kan cara pemfaktoran? Jadi jika dikali sama dengan min 2, jika ditambah itu sama dengan 4. Nah, berapa? Yang jika dikali min 12 sama 4. Nah, kita pakai 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4 ya. Nah, maka yang ketemu itu 2 kali 6. Terus dilihat, depan itu positif atau negatif. Nah, kalau positif berarti apa? Yang minus yang 2-nya. Jadi X min 2. X plus 6 dan X min 2. Sama dengan 0. Gitu ya. Terus X sama dengan min 6. Atau ya diginikan dulu ya. X sama dengan min 2 sama dengan 0. Terus X min 6 dan X plus 2. Oke, itu hasilnya. Udah ketemu ya, yang C udah ketemu. Oke, lanjut yang ke D. Yang ke D itu juga sama kayak yang C.
Jadi yang A itu sama kayak yang B, yang C, yang D itu sama kayak yang C. Itu ya. Tuh. Makanya oh ya, tapi belum ya sumber 3 ya. Ini ya yang D ya, kayak gini ya. Sama, caranya sama. Yaitu yang fx-nya itu diganti min 8. Terus dipindah ke samping kanan jadi x kuadrat plus 4x plus 3. Terus setelah itu disubstitusi. Ketemulah nilai x sama dengan min 3 dan x sama dengan min 1. Lanjut ya. Oke, ikhlas. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Hitunglah A nilai G sehingga titik 2G terletak pada kurva fungsi. Oke. Jadi ini itu ya, buatkan titik dulu ya. Buatkan titik 2,9. Di mana X-nya itu 2, Y-nya 9. Kalau X-nya 2, berarti nilai X-nya itu diganti 2. Jadi nilai X yang ada di dalam fungsi diganti 2. Ganti 2 ya. 2 kuadrat min 2 kali 2 min 3. 4 min 4 min 3. Hasilnya min 3. Y sama dengan min 3. Udah ketemu ya. Berarti nilai G adalah min 3. Min 3. Gitu ya. Mudah sekali. Sekarang yang B. Nilai P sehingga titik P sama dengan 12 terletak pada fungsi. Nah, berarti X itu sama dengan P dan Y sama dengan 12. Nah, Y itu sama dengan Fx. Nah, Fx sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Nah, Fx-nya diganti 12, X-nya tetap. X-nya tetap atau diganti P bisa sih X-nya. Sama saja sih. Nah, pakai cara itu ya. Jadi dipindah ruas yang 12-nya biar sisi kiri itu kosong atau 0. Setelah itu pakai cara pemfaktoran. Cara pemfaktoran itu bila dikali itu sama dengan min 15, bila ditambah itu hasilnya min 2. Berapa? Di 1 kali 15, 3 kali 5. 3 kali 5 aja ya. 2 itu tok ya. Nah, 1 15 nggak mungkin ya, jauh. Berarti pakai yang 3 sama 5. Tinggal dilihat mana yang lebih besar minusnya. Yang lebih besar yang apa? Yang 5-nya minus 5 berarti. 5 plus 3 gitu ya. Terus yang oh ya belum selesai. Berarti ya, X min 5 sama dengan 0, X plus 3 sama dengan 0, terus 5-nya pindah ruas jadi X sama dengan 5 dan plus 3-nya pindah ruas jadi X min 3. Oke. Sekarang yang C, pembuat 0 fungsi. Pembuat 0. Berapa pembuat 0? Santai, nggak usah bingung. Untuk pembuat 0, berarti Fx sama dengan 0. Itu ya. Terus itu masukkan fungsi. Berarti 0 sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Kalau gini enak, udah tinggal cara pemfaktoran. Berapa jika dikali itu min 3, berapa jika ditambah itu min 2.
Itu ya, min 3 plus 1. Kan sama dengan 0. X plus 1 sama dengan 0. X sama dengan 3. Dan X sama dengan min 1. Ya. Untuk bab fungsi kuadrat, materi pertama udah selesai ya. Sekarang lanjut ke materi kedua. Oke, kita masuk materi kedua, yaitu kita membahas grafik fungsi kuadrat. Jadi kualitas videonya masih jelek, Mas Rian akan membuat terlebih dahulu agar lebih jelas. Jadi 720. Nanti sih menunggu jaringan ya. Nah, udah bagus ya. Oke, grafik fungsi kuadrat seperti itu ya. Jadi ini titik puncak atau titik balik atau titik maksimum bisa atau titik minimum. Tapi kalau titik maksimum itu grafiknya itu ya cemberut atau melengkung ke atas ya. Tapi kalau titik minimum itu grafiknya senyum atau dia melengkung ke bawah. Itu ya. Ini ada contoh fungsi, ada contoh soal. Suatu fungsi f(x) sama dengan x kuadrat min 2x min 3 memiliki domain x sama dengan min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Gambar grafik fungsi kuadrat tersebut. Tentukan pembuat nol fungsi, titik potong sumbu y, sumbu simetri, dan koordinat titik baliknya. Oke. Untuk tahap awal, kita harus menentukan nilai dari domain x-nya ya. Jadi caranya untuk menentukan nilai domain x-nya yaitu dengan cara substitusi nilainya. Jadi yang pertama nilai x-nya itu diganti menjadi min 2 ya yang awal. X min 2. Jadi min 2 kuadrat min 2 kali min 2 min 3. Maka hasilnya 8 tambah 8 kurangi 3, 5. Terus yang kedua itu domain x-nya diganti min 1. Oke, min 1 masukkan, tinggal dimasukkan aja, set. Bisa ketemu ya, 2 plus 2 min 3. Hasilnya 0. Terus yang ketiga 0. F sama dengan 0. 0 kuadrat min 2 kali 0 min 3, hasilnya min 3. Terus yang keempat itu 1 ya, 1 kali 1 kuadrat min 2 kali 1 min 3, 1 min 2 min 3, hasilnya berapa? Min 4 ya. Yang kelima juga sama. Kuadrat min 2 min 3. Oke. Hasilnya min 3 ya. Begitu juga yang ke F. Domainnya 3 sama. 3 kuadrat. 2 kuadrat min 2 kali 3 min 3. Hasilnya 0. 4 kuadrat 2 kali 4 min 3, hasilnya berapa? 4, 5. Nah, udah ketemu hasilnya semua. Nah, berarti yang fx itu sama dengan y. Ingat, fx itu sama dengan y kan?
Jadi gambarnya seperti ini. Yang pertama min 2,5. Tentukan mana titik 0,5. X-nya min 2, Y-nya Y-nya 5. Berapa? 25. Nah, terletak di situ ya. Terus itu min 1 0. 0 min 3. 1 min 4. 2 min 3. 2 min 3. 3 min 0. 3 0. 4 5. Kalau sudah ketemu titik-titiknya tinggal dibuatkan grafik aja. Seret. Cepat. Oke. Yang C ya, yang pertama itu titik potong, terus yang kedua tadi itu titik potong terhadap sumbu Y, terus yang ketiga titik pusat ya atau ya titik puncak, terus yang terakhir itu sumbu simetri. Oke. Jadi untuk nilai titik potong terhadap sumbu X sudah diketahui ya, min 1 sama 3,0 gitu ya. Terus yang titik potong terhadap sumbunya sudah diketahui juga 0,-3. Terus titik puncaknya sudah diketahui yaitu berapa? 1 min 4 ya. Terus sumbu simetri berarti 1 ya. Sumbu simetri ini 1. Itu ya. Sudah selesai soal yang tadi itu nomor 1 itu. Udah ya. Ya, kalau ada pertanyaan nanti aja ya. Ini tak recap dulu. Nanti kalau Mas Yono kurang paham bisa tanya ke aku. Nanti tak jelasin lagi. Atau kalau masih kesusahan memahami pas online nanti bisa tak jelasin pas offline nanti ya, hari Rabu pagi. Oke. Oh, perbaikan ya. Bentar ya Mas Yono, ada iklan. Ya, lanjut ya, iklannya sudah lewat. Sekarang materi selanjutnya yaitu menentukan, masih sama ya, cuma ini cenderung menentukan grafik fungsi kuadrat. Tentunya memasukkan nilai X satu persatu cukup menyita waktu ya. Maka biasanya kita akan menggunakan cara lain untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Namun yang dihasilkan biasanya hanya sebuah sketsa. Karena cara ini hanya mencari beberapa yang penting untuk menggambarkan suatu grafik fungsi kuadrat, yaitu yang itu ya. Jadi materi selanjutnya ini yaitu materi selanjutnya ini bertujuan untuk mempercepat waktu. Jadi kalau pakai cara tadi itu sangat lambat dan menyita banyak waktu. Kan kita harus memasukkan nilai X-nya dulu ya. Itu terlalu lama. Jadi kita yang materi selanjutnya ini kita disuruh untuk menentukan yang penting-penting saja, seperti titik potong terhadap sumbu Y, terus titik potong terhadap sumbu X, titik puncak, atau titik maksimum, atau titik minimum, atau titik balik. Pakai rumus sumbu simetri, yaitu min 2/2A untuk sumbu simetri ya. Untuk nilai titik puncak yaitu D min 2A. Oke, sekarang contoh soal lagi ya, yang kedua. Diketahui fungsi f(x) sama dengan x kuadrat plus 5x plus 6. Hitunglah yang A, titik potong terhadap sumbu X. Yang B, titik potong terhadap sumbu Y. Dan C, bersama sumbu simetri
D nilai maksimum, dan E gambar grafik ya. Oke, untuk yang A ini pakai cara cepat ya, yaitu kita untuk menentukan titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya 0. Ingat ya, kalau menentukan sumbu X berarti Y-nya 0. Kalau sumbu Y-nya udah 0, udah mudah, maka kita bisa melakukan cara substitusi. Cara substitusi itu yaitu plus 6 jika dikali dan plus 5 jika ditambah. Dan ketemulah X plus 2 dan X plus 3. Jadi X-nya sama dengan min 2 dan X sama dengan min 3. Gitu ya. Terus yang B juga sama. Tapi yang B ingat sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu Y. Berarti kalau titik potong terhadap sumbu Y, maka yang 0 itu yang X-nya. Gitu ya. Kalau X-nya 0, ya tinggal dimasukin aja. Yang ada X-nya diganti 0. Jadi ya 0 kuadrat plus 5 kali 0 tambah 6. Berapa? 0 tambah 0 tambah 6. Jadi 6. Nah, udah ketemu ya yang B. Terus itu persamaan sumbu simetri. Ya, ingat kan? Sumbu simetri itu siapa? Min B per 2A. B-nya berapa? B-nya 5 ya. A-nya berapa? 1. Berarti min 5 per 2 kali 1 berapa? 2. Berarti berapa? 2,5. Lanjut ya. Ke yang D. Nilai maksimum atau minimum. Kalau nilai maksimum tadi rumusnya yaitu min D. Rumusnya apa? Yo, ingat gak? Min D per 2A. D per min 4A, maaf. D per min 4A ya. Itu maksimum. Nah, oke, kita pakai itunya ya, sumbu simetrinya tadi Bapak, min 5 per 2 ya. Nah, ini pakai cara cepat ini. Kalau kita masukkan D, itu terlalu lama ya. Jadi ini pakai, kalau udah ketemu sumbu simetri, maka dengan mudah kita bisa mendapatkan nilai maksimumnya. Yaitu berapa? Ya tinggal dimasukin aja, disubstitusi. Disubstitusi min 5 per 2 itu ke nilai fx-nya. Berarti x-nya diganti min 5 per 2. Itu ya. Kalau sudah ketemu ya itu berarti nilai Y. Berapa? Berarti berapa ini? 49 tambah 50, 99 per 4. Berapa? 99 per 4. 99 per 4. Kalau saya segitu aja, 99 per 4. Nah, ini untuk nilai apa? Nilai Y-nya. Gitu ya. Oh, maaf, ada kesalahan ini. Ternyata minus ya. Berarti min 1 per 4. Maka nilai Y max itu kan tadi min 1 per 4 ya. Nah, udah ketemu. Ini nilai maksimum udah, sumbu simetri sudah. Terus sekarang terakhir yaitu gambar grafik ya. Ya tinggal dimasukin aja itunya, titik-titiknya. 2,0 situ ya. Sama min 3,0. Terus titik potong tetap sumbu Y situ ya. Terus titik itunya maksimumnya, nah sumbu simetrinya tengah-tengah itu ya. Nah, berarti gambarnya seperti ini gitu ya. Gampang sumpah. Fungsi kuadrat insya Allah bisa Mas Jono. Ini pelajaran anak SD bisa ya. Pokoknya rajin mengulang ya. Oke, menurut Mas Jono, lebih cepatan pakai cara yang pertama tadi atau yang cara kedua? Kalau menurut Mas Rian, itu lebih cepatan yang kedua ya. Soalnya kenapa? Cara kedua itu kita tinggal menentukan yang penting-penting saja. Jadi nggak harus itu memasukkan nilai domain X. Halo. Ya. Apa aja? Nge-lag. Gak apa-apa aja, tak record kok.
Jadi lebih menghemat waktu pakai cara yang kedua. Tapi nggak ada salah ya sih kalau Mas Jona pakai cara satu. Cuma kalau saran dariku ya itu pakai cara kedua aja. Kenapa? Ya biar hemat waktu. Kalau Mas Jona ulangannya nggak ada waktu ya pakai cara satu aja. Soalnya tingkat kesalahannya rendah. Tapi Mas Jona harus sabar untuk memasukkan nilai-nilainya. Berbeda kalau yang cara kedua. Kalau cara yang kedua itu Mas Jona langsung pakai titik-titik pentingnya aja. Jadi ya benar sih tidak menyita waktu banyak, tapi harus lebih teliti gitu ya. Sekali bisa saja salah memasukkan, maka sekali salah memasukkan maka seterusnya salah semua gitu ya. Ya penting rajin-rajin berlatih. Kalau sering-sering berlatih insya Allah ya mudah soal kayak gini. Ya. Ini ada lagi yang ketiga, tapi terlalu malam ya. Ini tak buatkan tugas ke Mas Jono aja yang ketiga. Silakan dikerjakan. Bisa lihat report lampu ini yo. Sebentar iklan. Ya, ini ya yang ketiga. Soal nomor 3 ini silakan Mas Jona kerjakan. Ya, buat latihan persiapan PAS. Nanti bisa di-share ke Mas Ria. Terserah nge-share kapan. Itu ya. Ya, kalau itu tak cukupkan ya les hari ini ya. Kita ketemu lagi hari Rabu, insya Allah offline. Mas Ria datang pagi. Gak apa-apa nanti izin kuliah, Mas Ria nanti ya demi membantu Mas Jona mengerjakan PAS. Oke. Oke, tak aku berhentikan ya recordnya. Jangan panjang-panjang video.